Saudara sekalian, Shalom, kembali berjumpa dengan saya di dalam video pastoral. Melalui video pastoral hari ini, saya ingin membagikan satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya secara pribadi dan saya harap juga bisa memberkati saudara sekalian yang menyaksikan video pastoral ini. Ayat tersebut terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Saya ingin secara khusus menyoroti sebuah kata atau sebuah penggalan yang berkata, keyakinan iman yang teguh. Penulis Ibrani mengatakan, marilah kita menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Saudara sekalian, apa itu keyakinan iman yang teguh? Keyakinan iman yang teguh itu berarti kita memiliki sebuah keyakinan terhadap iman, terhadap kepercayaan kita yang teguh, yang tidak terombang-ambing, yang kuat, yang pasti. Ini yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Dia berkata, mari kita menghadap Allah dengan keyakinan iman yang teguh. Saudara, banyak orang Kristen hari ini tidak memiliki keyakinan iman yang teguh. Dia punya iman, tapi dia nggak punya keyakinan terhadap imannya. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia nggak sungguh-sungguh yakin apakah kepercayaannya kepada Tuhan adalah sesuatu yang benar atau tidak. Oleh sebab itu, banyak orang Kristen yang imannya mudah sekali terombang-ambingkan sesuai dengan kondisi, situasi yang terjadi, atau kesulitan yang sedang melanda hidup dia. Saudaraku, ini bukanlah satu hal yang berkenan kepada Tuhan dan tidak akan membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus percaya dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Kita harus memiliki keyakinan iman yang teguh. Nah, saudara, apa yang menjadi landasan daripada keyakinan iman yang teguh itu? Keyakinan iman yang teguh itu dilandaskan pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pada kasih-Nya yang besar bagi kita. Dia telah hadir dalam dunia ini. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Dia menunjukkan penerimaan dan pengampunannya bagi kita. Dia angkat saya dan saudara menjadi anak-anaknya. Saudara, atas dasar kebenaran, penyelamatan atau penebusan inilah, kita membangun keyakinan iman kita. Membangun keyakinan iman dengan teguh, sehingga iman kita tidak mudah diombang-ambingkan. Saudaraku sekalian, kapan kita perlu mempunyai keyakinan iman yang teguh seperti ini? Kita perlu memiliki keyakinan iman yang teguh seperti ini setiap hari. Setiap hari kita perlu memiliki sebuah keyakinan terhadap apa yang kita percayai. Sebuah keyakinan yang teguh terhadap iman kita terhadap Tuhan Yesus. Bahwa Dia adalah Allah kita. Bahwa Dia adalah Allah yang telah menyelamatkan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang telah mengampuni dan mengangkat kita menjadi anak-Nya. Keyakinan iman seperti ini perlu kita miliki setiap hari. Terutama, saudara, ketika kita menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini. Tahukah saudara, kalimat ini diberikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang Kristen waktu itu di tengah mereka sedang menghadapi kondisi-kondisi yang berat di berbagai tempat di perantauan. Penulis Ibrani tidak bicara tentang pemeliharaan atau pemenuhan kebutuhan dari Allah terhadap mereka. Penulis Ibrani tidak berbicara tentang kekhawatiran. Tetapi penulis Ibrani mengajak setiap orang Kristen yang berada di tengah-tengah kesulitan untuk memiliki keyakinan iman yang teguh. Untuk tetap percaya kepada Allah. Untuk tetap percaya kepada karya keselamatan yang telah Dia lakukan, yang telah Dia genapkan, yang juga telah Dia berikan untuk kita semua. Nah, saudara, keyakinan iman yang teguh inilah yang sesungguhnya akan membawa kita melewati setiap fase kehidupan kita. Baik itu susah maupun senang. Baik itu lancar maupun tidak lancar. Kalau kita memiliki keyakinan iman yang teguh,
maka kita akan dapat tetap mengikut Tuhan dengan setia sampai pada akhirnya. Saya secara pribadi berdoa, kiranya Tuhan menguatkan iman saya. Saya juga berdoa kiranya Tuhan menguatkan iman saudara, agar setiap kita di tengah tantangan yang kita hadapi, kita dapat tetap memiliki keyakinan iman yang teguh. Mari saudara kita jalani hari-hari hidup kita dengan keyakinan iman yang teguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.